Hadirin yang mulia, kenapa di dalam sholat, khususnya di dalam pembacaan tahiyat akhir, hanya disebutkan selain Nabi kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam? Setelah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Setelah menyebut Nabi kita di dalam salawat, setelah itu menyebut Nabi Ibrahim. Kenapa tidak disebutkan Nabi yang lain? Jawabannya ada dua yang sangat mendasar. Yang pertama, Nabi kita bersilsilah, berketurunan daripada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, seluruh syariat yang ada di dalam syariat Nabi kita adalah dasarnya syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini ada dua yang sangat mendasar syariat dari Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh Nabi kita dan diperintahkan kepada kita umatnya. Syariat yang pertama adalah haji. Haji dari Nabiullah Ibrahim. Diperintahkan kepada Nabi kita dan kepada kita menjadi haji yang wajib dan bahkan dikategorikan termasuk di dalam rukun Islam yang kelima. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Dari Nabi Adam, sebelum Allah neputren Nabi Adam udonya, terlebih dile neputren yang namanya Baitul Ma'mur, Baidu Ka'bah jinau. Dulu di situ bukan Ka'bah, tapi Baitul Ma'mur. 7.000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan, Baitul Ma'mur itu sudah ada, yang dilakukan tawaf oleh ribuan para malaikat. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan dikala Nabi Nuh alaihissalam, Baitul Ma'mur ini dinaikkan oleh Allah ke langit karena akan diturunkan banjir besar. Maka Baidu Ka'bah jinau nyanjamun Baitul Ma'mur yang nepegat dari permata surga. Baitul Ma'mur itu dinaikkan oleh Allah ke langit yang keempat, bertepatan di posisi Ka'bah sekarang ini. Pada waktu itulah kosonglah tempat tawaf di bumi ini, karena tidak ada lagi Baitul Ma'mur. Maka pada waktu Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh tidak ada Ka'bah. Dikala Nabi Ibrahim, barulah Allah menyuruh membuat rumahnya kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud
Ingatlah ketika kami menyuruh kepada Ibrahim untuk berbuat rumah, yang di rumah itu mereka akan melakukan tawaf, rukuk, sujud, dan bersih daripada kesyirikan. Bahwatanya nayu oleh Allah, ya Ibrahim, pegat Ka'bah. Wadanya Nabi Ibrahim nekun ubena lum pegat ya Allah. Lebar, manyak, kiban model, hana lum doa ya Allah, menyahana nepulumah contoh. Pada waktu itu Allah menurunkan awan dari langit nepetren, nyan baiduk baital ma'mur jamun, nyainan terjadilah awan bentuk Ka'bah sekarang ini. Ya Ibrahim, lagenyan tak begot, ketebalannya, lebarnya, tingginya, buat rumahku agar mereka bisa rukuk dan sujud tawaf di sekelilingnya. Nepegatlah oleh Nabi Ibrahim sesuai dengan arahan. Dari bahan apa ya Rabbi aku lakukan? Pungon kaya ya lumpegat pungon bataya. Pada waktu itu datanglah 5 bukit kepada Nabi Ibrahim. Bukit Silen, Bukit Jaudi, Bukit Hurra, Bukit Tursina, Bukit Jabal Abi Kubis. 5 bukit memberikan dirinya batu-batu yang mulia kepada Nabi Ibrahim. Dengan bahan itulah ya Ibrahim, kamu berbuat rumahku. Nepegatlah oleh Nabi Ibrahim Ka'bah yang sekarang ini. Setelah beliau sempurna melakukannya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah apa yang telah kami lakukan ini, dan Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Datanglah Jibril. Ya Ibrahim, naik ke satu bukit, engkau panggil, engkau seru seluruh manusia agar mereka datang kemari untuk melakukan tawaf, salat, rukuk, dan haji. Nabi Ibrahim berkata, wahai Jibril, siapakah yang akan mendengar suaraku kalau aku bersuara di sini sendiri? Kata Jibril, kamu tugasnya memanggil, yang menyampaikan suaramu kepada seluruh manusia adalah Allah. Bahwatanya Nabi Ibrahim atas bukit nehoi, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla bana baitan fahajjuhu, Allah telah membuat rumahnya, maka hajilah kamu sekalian. Suara Nabi Ibrahim, seruannya disampaikan oleh Allah ke seluruh alam zuriat, alam sulbi, alam rahim, alam taraib, disampaikan oleh Allah. Maka bila mana ada yang menjawab labbaik alhamdulillah la syarikalak, kami dengar seruanmu, segala puji bagimu, tiada sekutu bagimu. Sekali dia menjawab seruan Nabi Ibrahim, maka sekali dia akan pergi haji dikala dia lahir ke dunia ini. Lam alam roh tanya waida mangsu Nabi Ibrahim, dua go terumpak seut, dua go merumpak jauh haji udah lahir di kenau dunia. Gasian berangka banjir, kaya berangka banjir,
kalau tidak menjawab seruan Nabi Ibrahim, dia tidak pergi ke haji. Maka orang-orang yang sudah berangkat menuju Mekah untuk melakukan rukun Islam yang kelima, semuanya rata-rata menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Maka tanya kadang Abu, sebrat kaya, cukup jai harta, tapi gelong tak setor ke haji. Dan bahkan tidak ada minat dalam hati untuk melakukan haji. Ketahuilah, itu semua adalah karena kita tidak menjawab panggilan Nabi Ibrahim.